Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan, kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Ketika kami merendahkan diri Tuhan, kami belajar isi hati Tuhan. Apa yang menjadi maumu, apa yang menjadi kehendak-Mu, kiranya terimplementasi di dalam kehidupan kami, sehingga kami dituntun di dalam jalan-jalan-Mu, dan kami tidak salah dan tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami rindu untuk dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, peristiwa yang ada di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan mengamuk angin taufan yang dahsyat, ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, membuat murid-murid itu sangat ketakutan. Hal ini menjadi pertanyaan. Selama ini mereka berada dengan Tuhan Yesus. Yesus mengusir setan. Yesus mengatakan bahwa hati itu adalah tanah yang ditaburi dengan firman. Kemana semua taburan firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya? Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ketika gelombang taufan itu datang mengamuk, mereka memilih untuk takut. Dan mereka berkata seperti ini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, reaksi spontan dari manusia ketika dia mengalami masalah. Yang pertama, dia mengalami ketakutan. Reaksi yang spontan yang kedua, lalu dia mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Kenapa manusia seringkali mempertanyakan dan meragukan Tuhan? Sebenarnya itu merupakan satu pola defense, suatu pola insecure yang manusia lakukan supaya mereka menarik ke dalam persoalan yang dialami, supaya untuk menarik perhatian, "Mengapa engkau tidak perhatian dengan aku? Mengapa engkau tidak peduli dengan aku?" Kan seringkali manusia merasa tidak diperhatikan. Itu sebenarnya adalah trik supaya orang itu kemudian, "Ada apa dengan kamu?" Nah, saudara, manusia semuanya itu dasarnya ingin diperhatikan. Mereka berkata, "Engkau tidak peduli dengan aku. Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Manusia seringkali melihat sisi negatif dari suatu persoalan yang ada dan mulai menyalahkan keadaan. Reaksi yang pertama itu takut, reaksi yang kedua itu menyalahkan keadaan, reaksi yang selanjutnya kemudian seolah-olah ada oknum yang salah di sana, ya. Padahal masalahnya ada pada badai itu, bukan kepada Yesus. Ada pada badai itu dan mereka tidak mampu mengatasi badai. Padahal mereka setiap hari berjalan dengan Guru, berjalan dengan Mesias. Mereka setiap hari dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu tidak juga membangkitkan rasa percaya di dalam diri para murid-murid Kristus. Saudara, apa bedanya dengan kita, umat manusia yang seringkali sudah belajar firman setiap hari, berdoa, sudah saat teduh, hari Minggu masuk gereja, tetapi toh ketika ada masalah, mulai ketakutan itu datang. Padahal firman Tuhan katakan, salah satu bentuk tanah hati yang membuat firman itu tidak bisa bertumbuh, yaitu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran akan persoalan kehidupan.
Nah, saudara, Yesus baru saja mengajar tentang 4 jenis tanah hati. Dia baru saja mengajar bahwa benih itu merupakan hal kerajaan sorga. Bahwa sebesar biji sesawi itu pun benih itu akan menghasilkan satu dampak yang luar biasa. Tapi lihat, terbukti di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, iman kita diuji bukan pada saat engkau sedang belajar firman Tuhan. Iman kita diuji pada saat kita sedang menghadapi masalah di dalam real life, di dalam reality show. Di dalam masalah yang kita hadapi hari-hari itu, itulah yang akan menunjukkan kapasitas iman kita yang sesungguhnya. Ketika mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, reaksi mereka yang pertama adalah mereka takut. Lalu yang kedua menyalahkan keadaan, bahwa guru tidak peduli. Saudara, berhenti untuk menyalahkan Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan. Bangunkan Tuhan lewat doa. Mereka membangunkan Yesus, itu tindakan yang benar. Tapi saudara, taruh iman percayamu kepada Tuhan. Ketika Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua hal ini saudara, takut dan tidak percaya adalah pembunuh iman yang paling besar di dalam kehidupan ini. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, takut, tidak percaya, dan ternyata mereka tidak pernah belajar. Selama ini mereka berjalan dengan Yesus, tapi mereka heran, siapa gerangan orang ini? Saudara, pelajaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini, benih yang ditabur itu ibarat benih biji sesawi. Itu menghasilkan kuasa kerajaan. Tapi kalau engkau takut, tidak percaya, apalagi tidak pernah mau belajar, maka benih itu tidak akan ada buahnya. Percayalah kepada Tuhan, bangunkan Tuhan dengan doamu, dengan seruanmu kepada Tuhan, supaya imanmu bertumbuh di dalam Dia. Pada pagi hari ini, gelombang badai hidup adalah ujian yang sesungguhnya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan takut, percayalah dan terus mau belajar firman Tuhan. Dengan demikian, engkau belajar untuk membangun imanmu di dalam Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, gelombang badai hidup yang senantiasa menerpa kehidupan kami berdoa, kami dapat mengatasinya dengan membangunkan Engkau lewat doa. Dan ketika kami membangunkan Engkau lewat doa, kami tidak takut, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menenangkan badai. Kami berdoa baik itu badai persoalan, badai kehidupan, kami berdoa kiranya kami dikuatkan, dipulihkan. Dan ketika kami percaya, maka Engkau bertindak. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk keluarga Simbolon yang dalam pergumulan, abangnya yang dalam proses mental, penyembuhan mental dalam nama Yesus. Pak Stephen di dalam sakit stroke, dan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan jawaban doa dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan campur tangan, kuat kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang tidak pernah mereka dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, itu semua yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Kami berdoa untuk anak murid kami yang akan dibaptis pada tanggal 14 Juli. Tuhan memberkati, memberikan dia kekuatan. Dan sekali dia sudah maju di dalam Tuhan, tidak akan jatuh, tidak akan mundur sedikit pun, tetapi menjadi penginjil yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berdoa lewat pelayanan GCC ini, kami percaya di sana, di luar sana ada banyak yang akan dimuridkan. Dan kami percaya ketika mereka percaya kepada firman Tuhan dan tidak takut, maka mereka akan bertumbuh dan menjadi murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan pada hari ini mengalami pemuridan langsung daripada Tuhan, dipulihkan, diberkati, dan siap diutus. Sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara, God bless you, and Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.